Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang di hadapan-Mu. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang memenuhi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan. Jangan lelah. Kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap semangat melayani Tuhan. Kita tetap sehati sepikir bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian lagi, kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang gunung batu dan keselamatan.
saatnya kita mengundang anak-anak untuk maju ke depan supaya kita bisa didoakan. Nanti mungkin saya minta Pak Joko berdoa untuk anak-anak. Ayo. Ayo adik. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Haleluya. Bapak di dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami rindu Tuhan terus Engkau mengerjakan kepada setiap kami perkara-perkara yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, di hadapan-Mu kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan seluruh pengasuh-pengasuhnya, mari Bapak Engkau berkati hari ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini adalah ladang yang luar biasa, yang siap untuk ditanami benih firman-Mu. Dan bila mulai hari ini Tuhan, anak-Mu ini dalam penyertaan-Mu, di dalam rencana kehidupan yang telah Kau tetapkan atas setiap anak-Mu ini Tuhan, kami percaya kemuliaan demi kemuliaan akan Kau nyatakan atas anak-anak-Mu ini. Kau jadikan sebagai murid-murid yang taat, orang-orang, anak-anak yang siap untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam nama, di dalam kuasa-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Amen. Dan hari ini kami menyerahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan masuk ke sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu, kita akan fokuskan hati kita kembali. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita angkat pujian. Katakan pertolongan begitu aja. Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh merasakan anugerah-Mu. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya semuanya itu telah tersedia bagi setiap kami. Amin. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, semuanya akan mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan berkat-berkat yang baru, hidup yang baru, bahkan roh yang baru. Terima kasih Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami semua adalah murid-murid-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu, murid yang setia dan taat untuk melakukan segala ketetapan dan perintah-Mu. Dan kami akan didapati sebagai murid, sebagai hamba yang setia, sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami semua boleh melakukan kehendak-Mu. Urapi kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dan Kau mengurapi kami Tuhan yang ingin rindu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila ada kuasa yang Kau alirkan, hingga kebenaran ini seperti benih yang ditaburkan di tempat ini akan tumbuh dan menghasilkan buah. Dan semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih tim musik pujian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya, hari ini luar biasa. Saya merasakan exciting. Jadi saya bersukacita. Sebetulnya tadi saya ingin meloncat-loncat ya. Tapi kelihatannya nggak ada temennya. Nanti saya sendirian di depan. Ya. Tetapi luar biasa. Yang terpenting ketika beribadah di hadapan Tuhan itu harus dipenuhi dengan rasa, dengan hati yang sukacita. Karena dengan hati yang sukacita itu firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Bukan lagi penghakiman yang memberatkan hati kita, membuat kita berat untuk hidup. Tetapi ketika kita ini sukacita, firman itu seperti madu yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita akan terus berlari dan tidak akan pernah berhenti. Amin. Haleluya. Oke Bapak Ibu, ada yang belum kenal saya? Ya, mungkin ya. Selamat datang. Mungkin saya yang baru pertama kali bertemu. Ya, haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan suatu topik di dalam kehidupan ini. Beberapa minggu ini saya mendapatkan, sebetulnya ini sudah saya sampaikan kemarin sebuah judul yang sama ketika saya melayani di Ambarawa, A Journey ya, sebuah perjalanan. Tapi hari ini saya akan menyampaikan judulnya sama, tetapi intinya dan muatannya berbeda. Amin. Semuanya rindu mendengarkan? Haleluya. Oke, sebuah perjalanan. Kemarin saya dengar Pak Parno mengatakan hidup ini seperti sebuah perjalanan. Semuanya setuju? Ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan. Ada juga yang mengatakan hidup ini ada suatu proses. Ya, dari sudut mana kita melihat semuanya benar. Ya. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan satu judul sebuah perjalanan dan kita akan bersama-sama belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Saya kemarin pagi itu kaget ini. Pak Lukas mendahului saya. Jadi waktu menyampaikan renungan, kesaksian mendahului saya. Yang akan saya sampaikan di hari Minggu sudah disampaikan. Tetapi saya nggak mau kalah Pak. Ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Sama judulnya, sama topiknya, tapi intinya berbeda. Amin. Ya. Slide-nya, ya. Ya, belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Bapak Ibu, kehidupan ini kalau kita ini melihat dan kita terapkan di dalam kehidupan ini sebetulnya hampir mirip-mirip dengan sejarah perjalanan bangsa Israel dari pembebasan perbudakan sampai kepada tanah Kanaan. Coba bayangkan, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir itu kan sama kita sebelum kita ini dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Masih hidup saat senangnya dewi. Ya. Bahkan anak-anak Abraham ini, maksud saya anak-anak Yakub, anak-anak yang dikasihi, yang telah ada di tempat itu, yang notabene akan menjadi suatu bangsa yang besar, hidupnya
tidak seperti orang-orang yang dijanjikan, orang-orang yang benar-benar akan dibedakan. Di dalam perbudakan Bapak Ibu bisa melihat bahwa hidupnya seenaknya, rak karuan. Jadi saya bisa membayangkan pada saat itu mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Benar, mereka ini orang-orang yang berkarakteristik sebagai orang-orang penguasa, orang-orang yang akan dijadikan bangsa yang besar, orang-orang yang akan dicintai Tuhan dengan luar biasa, orang-orang yang dibedakan dari segala bangsa. Tetapi kalau melihat cara hidup mereka, kemudian mereka akhirnya keluar dari tanah Mesir. Seperti kita ini, ketika kita ini dahulu hidupnya mengikuti tata cara dunia, secara pribadi saya ini sebenarnya juga merasakan bahwa ketika saya ini masih dalam perbudakan dosa, mungkin seperti orang Mesir itu, dosa itu udah sehari-hari, dosa itu tidak ada salahnya karena kebiasaan. Amin Bapak Ibu. Orang yang belum mendapatkan tuntunan kebenaran kasih firman Tuhan itu dosa itu biasa. Bapak Ibu melihat orang-orang dunia melakukan dosa biasa kan? Belum mengenal firman Tuhan, belum dikeluarkan dari zona dosa. Kalau bangsa Israel itu belum dikeluarkan dari tanah perbudakan dosa, tanah perbudakan di Mesir. Haleluya. Nah, ketika mereka dikeluarkan, dilepaskan dari ikatan perbudakan bangsa Mesir, kemudian mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Yang kedua, nah, dari peristiwa sejarah ini saya akan mengambil 3 bahasan dari sejarah itu. Yang pertama adalah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita ini adalah kita bebas dari perbudakan, kemudian berjalan bersama Tuhan, dan endingnya adalah Kanaan, janji Tuhan untuk kita semua. Nah Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita sudah tidak ada yang terikat dengan dosa. Kita semua telah mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita ini seperti bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari perbudakan tanah Mesir. Kalau kita melihat sesungguhnya bahwa hidup kita ini setelah mengalami pertobatan, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Seharusnya kita ini sudah tidak terikat dengan dosa. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang namanya dosa itu no. Kalau di mana di sinetron itu mengatakan aku jijik sama dosa gitu ya. Jadi sampai begitu. Karena apa? Sebetulnya sudah ada suatu kehidupan yang sungguh-sungguh berbeda. Hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kebenaran itu bertolak belakang Bapak Ibu. Ya walaupun kita ini masih bisa berbuat dosa. Artinya begini, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan anugerah keselamatan, kita ini diberikan kecakapan untuk menilai dunia ini, untuk menilai setiap perbuatan kita ini, perbuatan kita atau tidak, dosa atau tidak, kita diberikan kecakapan untuk itu. Kita dibuat mengerti akan kehidupan kita ini di jalan yang benar atau tidak. Kita diberi kecakapan, diberikan hikmah untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Berbeda Bapak Ibu ketika kita melihat orang-orang dunia, orang-orang bedane. Bener ya bener, orang bener ya bener. Bener sak karepe dewi. Amin. Makanya ketika orang itu diberikan kebenaran tanpa mengalami pertobatan, sulit Bapak Ibu. Kebenaran akan dianggap kebenaran, setelah itu biasa dan berbuat dosa lagi. Nah hari ini saya akan sampaikan bahwa sebetulnya ketika kita hidup di dalam dosa itu, seperti bangsa Israel di Mesir itu, sebetulnya hidup kita ini tidak enak. Siapa setuju yang hidup di dalam perbudakan itu tidak enak, angkat tangan. Setuju gak? Kalau hidup dalam perbudakan itu tidak enak. Setuju enggak? Benarkah hidup di dalam perbudakan itu tidak enak? Siapa bilang? Nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti. Nah, gambarnya coba gambar. Lanjut slide-nya ya. Nah, ini saya selalu
mengambil gambar-gambar yang kartun. Artinya kalau kartun itu independen, bebas prasangka dan tanpa sakwa sangka. Kayak slogannya Suara Merdeka tuh. Ya Pak Lukas, jurnalistik pasti tahu. Bebas, independen, tanpa prasangka. Nah, ini soalnya gambar-gambar kartun. Nah, bangsa Israel pada saat itu hidupnya diperbudak, tapi mereka menikmati itu. Dia dapat makan gratis, bisa makan daging, bisa makan makanan enak, walaupun dia dicambuk kalau kerja, dicambuk, sengsara, kesakitan minta ampun, tetapi enak. Nyatanya mereka bertambah banyak, berkembang biaknya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari perkara ini sebetulnya, kalau orang yang diberikan kesadaran akan kebenaran, kasih karunia, hidup di perbudakan nggak mau. Bapak bisa menghitung nggak ketika bangsa Israel di padang gurun mengatakan, mendingan aku kembali ke Mesir. Di sana aku makan daging, aku minum susu, aku bisa melakukan hal yang luar biasa daripada aku harus mati di padang gurun. Ngapain Musa membawa aku ke padang gurun kalau hanya hidup terlunta-lunta? Terbukti kan apa yang saya katakan? Ternyata di perbudakan lebih enak. Bangsa Israel diberi janji ke tanah Kanaan. Ketika dia berjalan, dia menyesal, bersungut-sungut, mending aku gak usah keluar dari tanah Mesir kalau harus hidup di padang gurun begini. Betul Pak? Banyak ayat yang mengatakan demikian. Dia menyesal hidup di padang gurun. Kadangkala ini langsung aplikasi ya. Kadangkala kita itu mengikuti Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, ya. Kadangkala jadi orang Kristen itu orang enak, kesel. Bapak Ibu mengharapkan banyak hal tentang Yesus supaya Tuhan lakukan buat kita, tapi kadangkala kenyataannya tidak ada apa-apa itu. Padahal Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau berjanji ya dan amin. Bangsa Israel mengalami ketika dia diberikan janji akan dibawa kepada daerah yang penuh dengan susu dan madu, tetapi kenyataannya ketika dia melakukan perjalanan ke sana, hidupnya tidak enak. Akhirnya dia apa? Menyesali. Mending aku kembali ke Mesir, tidur enak, kerja ya nggak apa-apa, memang kerja harus menderita, bisa makan daging dan lain sebagainya. Jadi orang Kristen itu memang kadangkala demikian Bapak Ibu. Tetapi ketahuilah bahwa yang namanya hidup ini pasti ada ujian dan pencobaannya. Bapak Ibu pengen mengetahui bahwa sebetulnya Allah itu kan ingin menguji kesungguhan hati bangsa Israel. Yang kedua, Tuhan ini ingin membentuk bangsa Israel itu sesuai dengan rencana Tuhan, tapi gagal. Dari peristiwa ini Bapak Ibu, saya mengambil satu hal yang mungkin kalau kita pahami harus dengan pengertian yang dalam. Artinya begini, mengikut Tuhan yang diberikan suatu janji kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kita sudah ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kadangkala janji itu tidak pernah kita dapatkan. Contohnya bangsa Israel. Dari orang yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang sampai Kanaan. Karena apa? Di dalam perjalanan hidup menuju Kanaan itu tidak ada kesungguhan dan tidak pernah dengan segenap hati. Nah sekarang saya bertanya, apakah Bapak Ibu semua ketika di dalam pertobatan mengikut Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus? Maaf, kalau tidak, kalau setengah-setengah, Bapak Ibu hanya kita semua, saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu
mungkin hanya sampai kepada batas janji keselamatan. Banyak orang tidak menyadari, taunya kalau sudah ikut Yesus, berjalan bersama Yesus, pasti masuk surga, pasti sampai ke Kanaan. Tapi ada suatu hal yang kita lihat begitu nyata. Orang-orang yang benar-benar disertai Tuhan, makan diberi Tuhan, jalan disertai Tuhan, mujizat luar biasa, kemenangan demi kemenangan terjadi. Tapi akhirnya apa? Sampai garis batas sungai Yordan mereka nggak bisa menyeberanginya. Orang-orang yang keluar dari Mesir habis di padang gurun. Karena apa? Bersungguh-sungguh menentang Tuhan, tetap hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam keinginannya sendiri. Ketetapan yang Musa ajarkan, ia sekarang besok lupa. Kalau kita pelajari kan, yang masuk ke Kanaan itu kan anak-anaknya yang dipimpin oleh Yosua. Bahkan Musa sendiri gak masuk Kanaan. Kemarin malam waktu saya mempersiapkan ini, kemarin malam itu saya dibukakan. Apakah kami ini seperti Musa? Bapak Ibu, ketika kami mendirikan gereja ini, saya diminta Pak Lukas untuk tempat ini. Sulit saya menjawab ya dan tidak. Mungkin ada sekitar 8 bulan ya Pak. 8 bulan baru saya mengatakan, oke Pak, saya sanggup. Jadi panggilan Pak Lukas itu saya abaikan. Karena apa? Saya membayangkan, kan saya habis ini kan saya mau ke Salatiga. Terus bagaimana aku melayani? Jadi pada waktu Pak Lukas memanggil saya sudah merencanakan untuk ke Salatiga. Dari Karangawen ke sini aja udah jauh. Apalagi dari Salatiga ke sini. Membutuhkan suatu kesungguhan dan sukacita ekstra untuk bisa melayani. Dan saya tidak berkapasitas seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, saya diizinkan di tempat ini. Nah, sedikit kita melihat profil Musa. Musa itu siapa? Tuhan, jangan saya. Aku ini orangnya gagap. Aku hanya mengembalakan kambing domba. Bukan imam, bukan orang-orang yang cakap untuk itu. Apalagi untuk membebaskan bangsa Mesir. Apakah ada kekuatan saya untuk melawan Fir'aun? Tapi Tuhan memanggil dia. Pada saat di tempat ini, saya merasakan, dan kami bertiga, saya, Pak Erastus, Pak Lukas, sebetulnya kami itu membayangkan bahwa kita ini seperti Musa yang harus membawa maaf. Kita semua ini harus sampai ke Kanaan. Amin. Kita ini harus finishing well. Jangan ada yang ketinggalan. Karena apa? Banyak pengalaman orang-orang yang selalu yang kelihatan tekun di hadapan Tuhan, luar biasa di hadapan Tuhan, di hari-hari akhirnya tidak menjanjikan, tidak terlihat semuanya itu. Kemarin saya waktu di Bandung melayat kakaknya Buniken. Itu orangnya itu kayak Pak Lukas, tapi dia perempuan. Dia punya istilahnya kapasitas besar karena dia WL. Dia kemarin sempat memimpin jadi WL di gerakan wanita itu loh. Women Movement yang di Solo kemarin. Profil dia itu orangnya suka memberi, suka berbagi, orangnya baik sekali. Setiap siapapun datang tanpa tidak pernah membawa tangan hampa. Kalau dia beli itu apa-apa dikumpulin buat apa? Nanti kalau ada orang. Sampai sekarang masih banyak di sana barang-barang yang belum sempat diberikan orang. Bapak Ibu melihat, ketika orang itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang ada di dalam hatinya adalah kegerakan untuk berbuat baik, melakukan hal yang baik, yang bisa menyenangkan Tuhan, itu adalah kebenaran. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika dia sudah pulang, sudah menjadi jenazah, ketika mereka mau dirawat, banyak orang mengatakan mayatnya ini berbau harum. Padahal belum ada parfum satupun.
baru habis mandi mau dihias. Pekerjanya itu mengatakan, Pak, Bu, mungkin udah ratusan saya itu menghias itulah ya, memberikan pakaian. Tapi baru kali ini saya melihat kulitnya itu masih empuk, padahal itu udah diformalin, udah 3 hari kan, udah diformalin, tapi masih empuk. Kemudian aroma badannya itu harum. Salah semua, ya, karena orang yang melakukan kebaikan itu pertama namanya akan dikenal. Yang kedua bukan hanya namanya, pasti akan mengeluarkan keharuman karena disukai banyak orang. Banyak orang yang mendoakan baik. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengikut Tuhan, kita tuh selalu meminta Tuhan, berikan sesuatu hal yang bisa aku berikan kepada banyak orang, supaya mereka itu boleh mengenal kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kalau kita melihat bangsa Israel ini, ketika mereka berjalan bersama Tuhan, bahkan dikatakan Tuhan itu sungguh luar biasa ketika dia mengatakan kepada Musa, udah Musa, pokoknya kamu saya utus ke sana, akan aku perlengkapi, aku sedia akan melakukan, dan kau tinggal aku akan memberikan kuasa, aku hanya melakukan. Akhirnya mereka bisa keluar kan, ceritanya gitu, mereka keluar dengan perkarya yang luar biasa, bahkan sempat hampir Musa kehilangan kepercayaan ketika dia menghadapi laut Firaun. Mau balik di belakang Firaun, mau terus laut. Kemarin saya sempat melihat film kartunnya, jadi saya bisa sedikit bercerita film kartun. Jadi sampai menahan antara gelisah, cemas, khawatir, dan hampir marah. Tuhan, semuanya akan binasa. Tapi ketika di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, Tuhan berkata-kata di sini. Akhirnya Musa melakukannya. Dan ini menjadi sebuah lagu ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Ya, itu lagunya ada kan? Itu menceritakan tentang sebetulnya ketika kita di dalam sesuatu hal yang mepet, sesuatu hal yang penuh dengan kekhawatiran, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang. Dan itu bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebetulnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bukankah kita demikian Bapak Ibu? Ketika dalam permasalahan, di dalam persoalan, pencobaan bahkan, kita udah tidak bisa apa-apa. Sebentar, kalau saya ceritakan, Bapak Ibu pernah mengalami kesesakan yang sampai tidak bisa mengambil keputusan, sampai kelihatannya itu wes mending mati wae. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu pasti bisa mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang ajaib. Pernah beberapa kali saya hampir mati. Pernah saya mengalami depresi. Jadi orang kalau depresi, Bapak Ibu, itu jalan keluar yang paling dekat itu adalah maut. Bahkan sampai mengatakan, maut ayo sambut. Saya tuh kan dari dulu kan sukanya naik sepeda motor Bapak Ibu, dari dulu. Menurut saya naik motor sudah tidak pakai perkiraan perhitungan. Sudah pokoknya jalan kenceng-kencengnya, sudah pokoknya ada jalan masuk luar biasa. Sampai suatu saat mungkin hanya sebatas ini, setang sampai ini, Tuhan luputkan. Sampai kata, maut, di mana kekuatanmu? Ayo sambut aku maut. Tetapi dari situ saya merasakan bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita ini, kita pasti akan dipelihara. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi. Dan itu juga luar biasa bagi Bapak Ibu semua. Amin. Perkara yang sampai di titik terakhir kita tidak bisa melakukan, Tuhan yang melakukan. Ketika
Bapak Ibu mungkin tidak pernah menyangka, saya tuh pernah loh, tidak punya apa-apa tidak bisa makan. Punya apa-apa tidak bisa makan. Bisanya cuma berpuasa, pernah. Jadi di dalam pelayanan itu banyak hal yang kelihatannya kalau orang berdiri di depan ini kelihatannya baik-baik saja, fine-fine saja. Tetapi Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau menceritakan kehidupannya di masa yang lalu itu, wah, gak mau orang jadi hamba Tuhan. Mau jadi hamba Tuhan itu awalnya itu gak enak. Kecuali kalau kerja jadi hamba Tuhan itu enak. Ya, kerja jadi hamba Tuhan enak. Beda Bapak Ibu. Ya, jadi dari perkara ini saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya bahwa yang terpenting di dalam mengikut Yesus itu bukan awalnya, tetapi menjalani proses kehidupan di dalam perjalanan bersama Yesus itu benar tidak kita akan mencapai akhir yang diinginkan Tuhan. Yang terpenting itu. Bapak melihat ya bangsa Israel sampai Musa begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya, Musa, Tuhan, kalau engkau tidak bersama-sama dengan aku gak mau berjalan. Lah siapa mampu menghadapi padang Oro-Oro Samun gitu kalau orang Jawa. Oro-Oro Samun. Itu padang gurun yang di situ banyak sekali bahayanya. Binatang buas. Harus menerobos kerajaan-kerajaan dan juga harus berperang, harus menghadapi ular tedung dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa penyertaan Tuhan habis. Ketika malam hari mereka mungkin tertidur di bebatuan, tanpa sadar mereka bisa dipatok ular tedung. Ketika mereka berjalan, tahu-tahu diterkam harimau ataupun beruang. Karena memang padang gurun itu suatu lokasi yang liar, yang tidak terpelihara, liar sekali. Makanya Musa dengan kesadaran Tuhan, kalau aku berjalan membawa jemaat ini, kalau engkau tidak menyertai aku gak mau Tuhan. Kalau saya seperti Musa yang tahu kelakuan mereka, gitu, aku dono naik kemeneh Tuhan. Dan dibawa ke sini aja dia bersungut-sungut. Musa, kalau hanya membinasakan kami semua, ngapain harus sampai ke padang gurun? Nyekso gitu ya. Memang sebetulnya kalau bangsa Israel itu merasakan kehidupannya yang penuh dengan persungutan, hidup ini seperti mereka disiksa lebih daripada di Mesir. Di Mesir masih diberi daging, makanan yang bergizi. Masih bisa minum susu karena dia berternak juga. Tapi kalau di padang gurun, di dalam perjalanan kehidupan, di dalam kekristenan kita Bapak Ibu, coba kalau kita melihat bangsa Israel, kadangkala kita baru berdoa tidak dijawab, terus bersungut-sungut. Baru diajak berdoa, doa meneh. Diajak ibadah, negeri jom nah. Baru dapat beban sedikit, kabeh aku. Liyane nganggur, aku dhewe sing kesel. Ya. Kadangkala kita hanya mengandalkan seolah-olah itu kalau hidup kita penuh mujizat, pasti kita sampai ke Kanaan. Pelayanan kita luar biasa. Pelayanan ke Ambarawa, ke Ungaran, ke Salatiga seperti saya ini, kita masuk surga gitu. Tidak Bapak Ibu, tidak begitu. Perjalanan atau sebuah perjalanan kehidupan itu sebetulnya kita itu dibawa merasakan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai contoh gini, Pak Yo ini kalau berjalan sama istrinya, walaupun merem, di kegelapan sekalipun, Pak Yo tahu kalau yang di sampingnya itu istrinya. Kalau saya di samping Pak Yo nggak kenal dia, Pak Yo nggak kenal.
apalagi dalam kegelapan. Jadi kehidupan bersama-sama itu menambahkan pengenalan demi pengenalan. Kalau orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan tuh, dia akan kenal sama Tuhan. Bohono mujizat muda, dia kenal siapa Tuhan. Bahkan dia kalau berjalan itu hatinya tenang, hatinya sukacita. Pak Yu pernah berjalan bersama-sama, bersulong, bersungut-sungut, berjalan sama pacarnya bersungut-sungut, gitu. Berundel itu enggak. Ya, saya yakin enggak lah. Kecuali kalau ada masalah itu beda kasus. Tapi intinya ketika kita berjalan bersama Tuhan itu ada sukacita, damai sejahtera. Hatinya terjamin, terlindungi Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin berjalan kelelahan, kecapean, enggak makan. Saya tuh kalau sama istri saya makan enggak makan ketika bersama itu tenang tuh, enggak apa-apa. Kenyataannya kalau saya enggak makan, istri saya juga enggak makan. Ya. Berjalan bersama dengan Tuhan harus mujizat? Enggak, belum tentu. Kadang-kala Tuhan ingin biar perutmu itu sehat, sekali-sekali puasalah. Dari peristiwa sakitnya kakak itu saya baru menyadari bahwa betapa pentingnya kita itu melatih pola makan dan mulai selektif apa yang kita makan. Ternyata penyakit usus itu yang kita namakan kolon itu ternyata masa istilahnya menuju ke stadium 4 itu perlu waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi dalam waktu itu tuh tidak diketahui. Tahu-tahu kalau sudah diketahui stadium 4. Karena ternyata penyebabnya adalah bakteri dan virus dan parasit di dalam. Artinya gini, ketika yang kita makan gak sehat, yang kita makan ini tidak layak, hati-hati akan tumbuh di dalam. Dan itu perlu waktu lama. Setelah diketahui tahu-tahu pakai aja. Saya udah punya teman 2 yang tidak tertolong karena kolon. Sampai ke Guangzhou, Cina, 2 miliar habis. Yang ketolong kolon. Jadi habis dipotong dan tidak bisa. Nah, itu berbicara tentang pola hidup. Tetapi bersama-sama berjalan dengan Tuhan, yang terpenting itu kita ini terpelihara jiwa kita. Jadi Bapak Ibu kalau ke gereja pastikan hatinya sukacita. Pastikan sukacita. Aku mau ketemu Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan-jalannya. Anda tahu. Ini guru sekolah minggu yang hafal. Tidak tahu. Artinya berjalan bersama Tuhan itu akan membawa kita lebih mengenal kepada Tuhan. Mengulangi lagi ya, ketika saya diizinkan sampai ke tempat ini. Yang pertama, apakah aku ini seperti Musa ya? Yang kedua, apakah aku ini seperti Yosua ya? Orang-orang yang dipanggil begitu gigih memperjuangkan orang-orang Israel, tapi endingnya nggak dapat apa-apa. Jangan sampai demikian. Yang diperjuangkan tidak sampai. Kalau kita lihat Musa, lihatnya percuma ya bangsa Israel. Direwangi kau yang tidak bisa masuk Kanaan yang diperjuangkan Musa. Tetapi ketika Yosua bersama generasi yang kedua baru bisa masuk ke sana. Sampai di Kanaan pun masih butuh perjuangan. Ternyata janji Tuhan itu perlu diperjuangkan, banyak pengorbanan. Tidak hanya Tuhan berjanji, yes saya terima Tuhan janjimu, nyata tidak begitu. Apalagi tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Kehidupan kekal yang penuh dengan susu, yang penuh madu, penuh keceriaan, tidak ada suka duka, tidak ada air mata, tidak ada kesakitan dan sebagainya. Begitu Tuhan berjanji memberikan itu, lalu kita terima tidak. Ternyata kita harus mengerjakan semuanya itu. Yosua untuk merebut Kanaan perlu waktu 7 tahun. Setelah dibagi-bagikan, ada yang pernah membaca Yosua dapat bagian berapa ya? Berapa bagian ya?
setelah dibagi-bagikan 12 suku tidak dapat bagian. Yes. Artinya gini Bapak Ibu, sekarang kita mulai fair, mulai kita membuka hati. Kita ini sebetulnya semata-mata hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap membantu untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ini seluruh jemaat berjalan bersama-sama seperti bangsa, berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menuju ke Kanaan yang sebenarnya. Jadi dipastikan bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu kita ada di dalam pengenalan yang sebenarnya, bukan hanya mengenal atau mendengar janji-janji Tuhan. Banyak orang Kristen hanya mengejar janji-janji yang kita dengar, tapi tidak melakukan untuk meraih janji itu. Akhirnya kecewa. Dan kalau kita kecewa, janji tanah Kanaan, janji kehidupan kekal tidak akan pernah ada. Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang murtad, melayani sungguh-sungguh, akhirnya meninggalkan Tuhan. Kecewa, apa yang diinginkan tidak terpenuhi, akhirnya kecewa. Karena apa? Tuhan itu bukan sekedar menggenapi janji, bukan. Kalau kita mengenal Tuhan, seperti Bapak Ibu mengenal orang tua Bapak Ibu sendiri, apakah kita akan mutung dan meninggalkan Bapak kita ketika kita meminta sesuatu tidak dikasih? Kalau saya dulu meminta sesuatu dari Bapak saya tidak dikasih, leh asah-asah tambah, leh ngewangi asah-asah itu tambah, ngewangi resik-resik omah itu ditambah. Artinya ben diternyui, ben dipesake. Tapi kalau orang yang tidak mengenal orang tua kita minta tidak dikasih, lari. Ini berbicara tentang pengenalan. Amin Bapak Ibu. Nah, dari peristiwa ini, yuk kita buka lagi. Terus ini tadi gambarnya bagus ya. Sebentar. Gambarnya bagus. Musa membelah laut, seperti Pak Lukas membelah pucang gading. Amin. Ya, bersama dengan jemaat Rumah Berkat. Amin. Ya, terus. Ya. Berkatalah Musa kepadanya, engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tadi yang saya sampaikan. Terus. Ya. Musa memberikan suatu pandangan luas tentang Kanaan. Ini di Gunung Nebo. Saya pernah ke situ Bapak Ibu. Benar. Jadi ketika di atas gunung itu, hanya di daerah tanah Kanaan itu yang kelihatan hijau ya gitu itu. Yang lainnya tuh coklat, batu-batu. Jadi ketinggian itu itu nanti yang akan menjadi bagian di situ. Tapi Musa hanya sampai situ, tidak bisa nyebrang. Pak Lukas, kita nyebrang ya Pak, bersama-sama dengan jemaat ya Pak. Jangan seperti Musa, nanti kita akan nyebrang. Jadi saya mengilhami, istilahnya menjiwai bagaimana kita nanti akan berjalan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi memang Rumah Berkat dan kami bertiga, memang misi pelayanan kami harus membawa seluruh jemaat ini finishing well. Artinya sampai pada garis akhir yang penuh dengan sukacita. Jadi jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Maka Bapak Ibu semua harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, harus sungguh-sungguh beribadah. Bapak Ibu tidak sendirian, ada kami yang akan membawa berjalan, menyemangati. Ayo ibadah, ayo doa, ayo puasa, ayo ibadah, ayo doa, ayo puasa. Asal Bapak Ibu semua ini menyambutnya dengan sukacita. Pengenalan demi pengenalan kepada Tuhan akan ditambahkan. Kemuliaan demi kemuliaan akan dinyatakan kepada Allah. Ya namanya mujizat sudah biasa. Amin. Pak Lukas bersaksi di tempat ini semuanya mujizat. Kita bisa begini semuanya mujizat. Saya tidak pernah urun apa-apa. Ada yang urun di sini
untuk membeli ini, tidak ada. Semua terjadi karena mujizat. Semua yang kita nikmati, kita semua di sini karena semua itu karena kasih karunia Tuhan. Itu tandanya bahwa Allah itu menyertai kita. Dan Allah sudah menunjukkan hari ini yang baik. Kita percaya hari demi hari akan jauh lebih baik lagi dan semakin baik dan sungguh baik untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita boleh mendapatkan kekuatan baru bahwa di dalam mengenal Tuhan, mengiring Tuhan itu kita harus tetap teguh. Seperti yang dikatakan di dalam Keluaran, berfirmanlah yang terakhir dalam Keluaran. Di Ulangan yang terakhir, ya Ulangan. Maka dapat disampaikan dari tempat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita percaya bahwa Immanuel, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya akan datang dari jauh ke tempat ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu mencari, menetapkan atau melihat bahwa janji-janji Allah itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bahwa di tempat ini akan menjadi rumah berkat. Setiap orang yang datang di tempat ini akan diberkati. Orang yang ibadah di tempat ini, pekerjaannya diberkati, hidupnya diberkati, rumah tangganya diberkati. Karena aliran berkat itu mengalir dari tempat ini. Amin. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir. Bapak Ibu pernah ke Jakarta? Saya katakan, ke Jakarta bersama istri terkasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Haleluya. Silakan tim musik. Haleluya.